Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Akmar dengan NIM 24030400153 dari Prodi Ilmu Geografi Rombel 3. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 teori migrasi penduduk menurut Everett Ashley, Todaro, dan Eki Ravenstein. Ketiganya memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memahami fenomena migrasi. Yang pertama, ada teori migrasi menurut Everett Ashley. Terdapat faktor netral, faktor pendorong atau push, dan penarik atau pull. Kemudian ada faktor pribadi yang memengaruhi keputusan migrasi. Teori Lee menekankan bahwa migrasi dipengaruhi oleh 4 jenis faktor. Yang pertama ada faktor dari daerah asal, faktor penarik dari daerah tujuan, faktor netral, dan karakteristik pribadi migran. Misalnya, seorang bisa meninggalkan desa karena pengangguran dan tertarik ke kota karena peluang kerja. Teori ini sangat komprehensif tapi cenderung terlalu umum dan sulit diukur. Meski begitu, pendekatannya fleksibel untuk berbagai konteks. Oke, selanjutnya ada teori migrasi menurut Todaro. Todaro menekankan migrasi berdasarkan ekspektasi pendapatan. Keputusan migrasi jika pendapatan harapan di kota lebih besar dari desa. Kemudian ada penekanan pada migrasi pedesaan ke perkotaan di negara berkembang. Penjelasannya, Todaro melihat migrasi sebagai hasil pertimbangan ekonomi rasional. Migran mempertimbangkan pendapatan harapan, yakni peluang mendapatkan pekerjaan dikali pendapatan rata-rata di kota. Teori ini cocok untuk menjelaskan urbanisasi di negara berkembang, namun Todaro cenderung mengabaikan faktor non-ekonomi seperti rasial, seperti sosial, budaya, atau keluarga. Selanjutnya, ada teori migrasi Eki Ravenstein. Dalam teori ini terdapat hukum migrasi 11 prinsip dasar. Contohnya seperti migrasi terjadi di dalam jarak pendek, migrasi besar mengarah ke pusat industri atau komersial, seperti migrasi menimbulkan arus balik. Kemudian pria lebih sering migrasi jarak jauh. Relevansi di masa kini misalnya urbanisasi. Ravenstein menyusun 11 hukum migrasi tersebut berdasarkan data sensus abad ke-19. Ia menemukan bahwa migrasi biasanya jarak pendek, banyak ke pusat industri, ataupun terdapat pada arus balik. Dan selain itu, pria juga sering migrasi dengan jarak yang jauh. Meski teori ini tua, pola-pola umumnya masih relevan sampai hari ini, terutama dalam konteks urbanisasi. Namun, perlu penyesuaian terhadap perkembangan zaman, seperti peran wanita dan pengaruh teknologi. Oke, selanjutnya ada perbandingan dari 3 teori migrasi menurut para ahli ini. Lee memberikan penekanan pada faktor individu, Todaro pada rasionalitas ekonomi, dan Ravenstein pada pola migrasi umum. Kita bisa melihat bahwa teori-teori ini tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Ketiga teori ini penting untuk memahami migrasi secara utuh, baik dari sisi individu, ekonomi, maupun dari struktural. Untuk kebijakan publik, pendekatan interdisipliner sangat diperlukan agar bisa menangani migrasi secara efektif. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.